Baik, selamat datang di video selanjutnya ya. Kemarin kita sudah membahas tentang klasifikasi dari aliran saluran terbuka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai state of flow. Nah, apa yang dimaksud sebagai state of flow ya? State or behavior, perilaku dari aliran saluran terbuka ya, dibangun ya basically oleh efek dari viskositas. Kata kuncinya adalah viskositas, kemudian gravity atau gravitasi yang relatif terhadap gaya inersia aliran tersebut. Oke. Kemudian permukaan tension, surface tensionnya atau tegangan permukaan dari air ya, mungkin saja memberikan pengaruh terhadap perilaku aliran dalam keadaan yang certain ya. Akan tetapi tegangan permukaan ini ya mungkin saja tidak memiliki pengaruh yang signifikan ya di dalam banyak kasus permasalahan saluran terbuka. Nah, apa yang dimaksud sebagai pengaruh viskositas? Berdasarkan dari pengaruh viskositas ini ada relativitasnya terhadap inersia. Oleh karena itu ya, aliran ya mungkin saja bisa menjadi laminer, turbulen, dan transisi. Nah, apa istilah-istilah yang disebutkan ini, laminar, turbulen, dan transisi ini? Aliran laminar itu merupakan aliran yang gaya viskositasnya ya terlalu kuat ya, harus so strong ya, sangat kuat, cukup kuat ya, ketimbang ya, daripada initial force-nya. Viskositas memiliki peranan yang sangat signifikan di dalam mendefinisikan perilaku aliran. Di dalam aliran laminer ya, partikel air bergerak ya dalam kondisi yang smooth or streamline. Jadi garis alirannya itu streamline. Dan lapisan tipis ya, lapisan tipis yang ada di antara permukaan terhadap fluidanya itu sangat kecil ya. Aliran dikatakan turbulen jika gaya viskosnya sangat lemah ya, relatif to the initial force-nya. Jadi mengapa turbulen ya? Karena dianggap bahwa gaya viskos ini bisa diartikan di dalam sederhana ya, hal yang sangat sederhana yaitu adalah kekentalan zat cairnya itu, atau gaya yang mengikat antara partikel-partikel airnya itu lemah ya, sehingga terjadi turbulensi atau aliran-aliran yang acak. Kita anggaplah ketika air dan minyak ya, minyak ini cenderung dia di dalam kondisi laminar ya, karena dengan viskositas yang lebih tinggi. Sedangkan air ini yang
Dalam hal ini akan kita bahas ya lebih dalam lagi karena kita berbicara masalah open channel flow. Nah, ini kondisinya seringkali memenuhi kondisi turbulen. Di dalam aliran turbulen, partikel air bergerak secara acak ya, irregular. Yang laminer tadi dia kata kuncinya adalah streamline atau smooth path. Jadi bisa didefinisikan atau bisa dilihat secara garis alirannya. Sedangkan partikel air yang ada di aliran turbulen ini sangat acak ya, irregular. Nah, karena tadi sifatnya yang acak ya, akan tetapi dia mengalir ya secara keseluruhan streamnya, secara keseluruhan alirannya itu ya tetap menunjukkan arah bergerak maju. Jadi artinya walaupun ada kondisi acak, ini aliran turbulen ya, acak ya, di dalam setiap alirannya tidak ada streamline-nya gitu ya, tapi dia secara garis besar dia tetap mengarah menuju ke daerah yang lebih rendah. Di antara laminer dan turbulen, kondisi laminer ada percampuran ya, mix, atau yang kita sebut sebagai transitional state. Jadi ada kondisi transisi, misal ada aliran laminer, kemudian transisi menuju turbulen dan turbulen seutuhnya. Nah, ini yang disebut sebagai kondisi-kondisi aliran, ada 3, laminer, turbulen, dan transisi. Untuk lebih jelasnya ya, akan kita bahas secara lebih rinci dan perlahan satu demi satu. Pengaruh viskositas yang relatif terhadap inersianya bisa direpresentasikan di dalam persamaan berikut ini ya, atau yang kita kenal sebagai pendefinisian dari angka Reynolds. Angka Reynolds. Ya, tentu saja kenapa diberikan nama angka Reynolds, karena penemunya adalah Reynolds. Nah, R ya merupakan hasil perkalian antara kecepatan dari aliran tersebut ya dengan karakteristik panjang alirannya terhadap mu. Ini bilangan jumlahnya mu atau viskositas kinematiknya. Jadi ya, tidak semerta-merta kondisi laminer, turbulen, dan transisi itu hanya dipengaruhi oleh viskositas. Memang dia paling signifikan, tapi memang tidak sepenuhnya karena viskositas. Ada variabel lain yaitu kecepatan aliran dan panjang alirannya. Apa yang disebut sebagai viskositas kinematik ya? Nah, viskositas kinematik ini sama ya dengan viskositas dinamik. Nah, viskositas dinamik atau viskositas kinematik ini ya sama dengan viskositas dinamik ya, di dalam satuan slug per feet second dibagi dengan rapat masanya ya, atau rho di dalam slug per feet kubik.
Untuk air ya yang di dalam kondisi suhu 20 derajat Celcius, mu-nya itu adalah 2,09 kali 10 pangkat min 5 dan rho-nya adalah 1937. 1,937. Dalam bahasa Inggris 1,937. Dan untuk mu-nya yaitu 1,08 kali 10 pangkat min 5. Ini kan anggapannya adalah hampir 2 ya. Jadi hasil antara mu dibagi dengan 2 atau rho ya, rapat masanya, mu-nya tadi 2,09 dibagi dengan 2 yang mendekati 2 ya, maka kan hasilnya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini merupakan mu. Oke, lanjut ya. Sebuah aliran terbuka dinyatakan laminer jika Reynolds number-nya itu kecil dan dikatakan turbulen jika Reynolds number-nya adalah besar. Beberapa eksperimen ya yang sudah dilakukan ya menunjukkan bahwa aliran di dalam pipa berubah dari laminer menjadi turbulen pada rentan angka Reynolds antara 2000 ya hingga 50.000. Di dalam eksperimen diameter pipa yang diambil ya merupakan karakteristik length atau panjang karakteristik di dalam mendefinisikan angka Reynolds. Ketika radius hidrolik digunakan sebagai length karakteristik, maka hasil Reynolds number-nya itu di rentan 500 hingga 12,5 seperempatnya. Jadi diameter pipa ya itu 4 kali lebih besar ya daripada radius hidroliknya. Laminer, turbulen, dan transisi di saluran terbuka bisa diekspresikan di dalam diagram yang ditunjukkan di dalam hubungan antara angka Reynolds dan faktor gesekan yang semuanya ini terkandung di dalam formula Darcy-Weisbach. Nah, diagram itu disebut sebagai Stanton diagram yang didevelop untuk aliran ya, ini jadi catatan, yang didevelop untuk aliran di dalam pipa. Formula Darcy-Weisbach yaitu sebagai berikut ya. HF atau friction loss-nya ya merupakan friction factor dikalikan dengan panjang pipanya di dalam feet, kemudian
kuadrat dari kecepatan di dalam pipanya, kemudian diameter pipanya dibagi dengan diameter pipanya dikalikan dengan 2 kali gravitasi. Ketika diameter pipanya itu adalah 4 kali radius itu 4 kali R-nya ya. R di sini adalah Reynolds-nya ya. Angka Reynolds-nya. Dan gradien energinya adalah S sama dengan HF per L, maka persamaan di atas ini bisa ditulis ulang menjadi demikian. Prosesnya adalah kita definisikan S ini merupakan hasil bagi antara frictional loss-nya terhadap panjang pipanya. Jadi HF per L, F per L ini merupakan S. F karena L-nya sudah pindah ke bawah, maka V kuadrat per D0 2G. Dan karena D0-nya adalah 4R ya, maka ini kan digantikan menjadi S, maka S sama dengan V V kuadrat per 4R dikali dengan 2G. Oke, 4 kali 2 adalah 8. Maka di dalam hal ini kita samakan untuk mencari F-nya. F sama dengan 8 ya, 8G kali R kali S, perkalian ke atas, kali S per V kuadrat. Oke, ini ya alasan daripada terbentuknya persamaan baru. Persamaan tersebut ya dapat diterapkan di dalam aliran yang uniform atau mendekati uniform. Hubungan antara F dan R untuk pipa yang smooth ya, yang halus, mungkin saja juga bisa diekspresikan sebagai Blasius equation dengan berbagai macam penyederhanaannya. Jadi F-nya ini merupakan 0,223 per R 0 pangkat 0,25. Nah, persamaan Blasius ini dipercaya ya bisa valid untuk nilai R antara 750 hingga 25.000. Nah, ada catatan tadi, persamaan ini juga tetap bisa digunakan ya untuk kondisi aliran yang ada di saluran terbuka, akan tetapi kondisi dasarnya, riverbednya itu uniform atau setidaknya mendekati uniform atau diasumsikan uniform gitu ya. Tetap bisa valid karena ini kan pipa ya, pipa itu mostly dia smooth. Oke.
Untuk nilai R yang lebih besar, ada peneliti lain ya, ada ahli lain, von Karman ini mengembangkan persamaan yang lebih general ya, yang kemudian selanjutnya dimodifikasi oleh Pram untuk semakin mendekati hasil yang diinginkan ya, dengan data yang dihadirkan atau yang disediakan oleh Nicorette. Hasil dari modifikasi Pram dan von Karman ini menghasilkan Pram-von Karman equation yang bisa didefinisikan sebagai berikut: 1 per akar F sama dengan 2 log, nah ini skalanya sudah logaritmik, log R akar F plus 0,4, ditulis dengan persamaan 1,7. Persamaan 1,6 dan 1,7, 1,6 itu yang sini, yang Blasius tadi. Persamaan 1,6 dan 1,7 ini will be used in the following discussion as a basis for comparing flow condition di dalam saluran terbuka. Mungkin saja bisa diberikan catatan ya bahwa corresponding equation untuk aliran di open channel ini sudah diturunkan ya oleh Callaghan. Saya nggak bisa how to pronounce correctly ya. Mungkin demikian ya kira-kira ahlinya ini, dan muncul ya atau dihasilkan ya sangat sama ya dengan persamaan di aliran pipa yang sudah didefinisikan di atas. It must be remember ya, perlu diingat bahwa free surface dan hydric radiusnya, discharge-nya, slope, FR relationship in internal flow doesn't follow exactly the simple concept that hold for pipe flow. Jadi open channel ini kan rumit ya, kompleks maksud saya, bukan rumit, kompleks gitu ya, kompleksitasnya sangat tinggi. Dia tidak memenuhi kondisi radius hidroliknya, debitnya, slope-nya ya, exactly ya, secara eksak atau secara pasti. The simple concept atau simple pemikiran sederhana yang ditawarkan di dalam pipe flow. Beberapa spesifik features ya di dalam hubungan antara F dan R ini akan dijelaskan selanjutnya. Data eksperimen yang tersedia untuk mendefinisikan hubungan antara F dan R ini ya, bisa dilihat di dalam beberapa publikasi ya atau artikel hidrolika ya. Gambar 1.3 yang merupakan 1.3 itu adalah ini ya, 1.3 merupakan gambaran ya, plottingan atau gambaran secara grafis hubungan antara aliran di saluran yang smooth dan didasarkan pada data yang dikembangkan oleh University of Illinois dan University of Minnesota. Di dalam plot tersebut dapat diberikan catatan bahwa memang
Yang pertama ya, plottingan tersebut shows clearly how the state of flow change from laminar to turbulent ya. Jadi bisa berubah ya, aliran itu bisa berubah dari laminar menuju turbulent sebagai implikasi dari peningkatan Reynolds number-nya. Jadi semakin tinggi Reynolds number-nya ini, maka aliran menjadi turbulent. Diskontinuitas dari plot dan speed data berdasarkan as they do in this tension diagram for the transition range daripada transisi ya, transitional flow itu tidak cukup baik didefinisikan ya, seperti apa yang didefinisikan di dalam aliran pipa, karena cukup sulit ya. Jadi memang ada putus ya, antara data-data yang murni laminer di sini hingga sini ya batasnya, turbulent sepenuhnya ya, dan sebaran data yang ada di transisi. Karena ini sangat beririsan ya. Jadi discontinuity-nya ada di sini. Karena memang kondisi aliran transisi ini dialami susah sekali untuk di-capture ya, untuk ditangkap. Perlu ketelitian, perlu setting alat yang luar biasa canggih dan detail ya, untuk bisa mendekati atau mensimulasikan aliran transisi. The lower critical Reynolds number depends ya, berdasarkan dari some extent on channel shape ya, tergantung dari penambahan atau penampang dari bentuk salurannya. Nilai yang bervariasi dari 500 hingga 600 dan 600 ini ya. Selanjutnya dia generally ya, secara garis besar ya, larger atau lebih besar daripada hasil yang diperoleh dari backflow. Jadi secara garis besar ya, hasil yang diperoleh di dalam nilai yang ada di angka Reynolds 500 dan 600 ini ya, lebih besar ya daripada hasil yang diperoleh dari backflow. Untuk kegiatan yang praktis, aliran transisi ya, itu bisa diasumsikan dari 500 hingga 2000. Akan tetapi ya, menjadikan catatan bahwa tidak ada batasan atasnya untuk semua kondisi aliran. Oke, data pada bagian atau daerah yang laminer bisa didefinisikan sebagai berikut. F merupakan fungsi dari K dan R.
di dalam persamaan 1/3 dan 1/5, 1/3 ini ya, dan 1/5 yang ini, diketahui bahwa nilai K ini adalah 8G R kuadrat S per nu V. Ini sudah penggabungan antara persamaan 1/3 dan 1/5. Karena keduanya mengandung nilai V ya, nilai V yang sama, R yang sama. Oke. Semenjak diputuskannya antara nilai kecepatan dan Reynolds-nya ini memiliki specific value untuk beberapa channel shape yang sudah diberikan ya. K ini merupakan numerical factor yang dependent ya, yang dipengaruhi ya oleh hanya channel shape-nya atau bentuk salurannya. Untuk laminar ya, di dalam saluran yang licin atau halus, nilai K-nya bisa ditentukan secara teoritis dan plottingan di gambar 1/3 ini ya, mengindikasikan bahwa nilai K yang mendekati 24 untuk kondisi bentuk channelnya yang rectangular ya, segi panjang ini ya, dan 14 untuk yang triangular channel under consideration. Jadi ada dua tipenya, rectangular dan triangular. Rectangular dan triangular. Lebarnya 1,5, ini 1,7. Yang University of Illinois datanya ini menggunakan polished face plate, bottomnya glass ya, glass walls yang sudah dipolis ya, licin sekali. Yang triangularnya menggunakan smooth wooden surface. Kalau yang di University of Minnesota itu menggunakan smooth surface dari baja ya. Dan untuk yang triangularnya sama ya, dari baja juga. Jadi diperoleh plottingan dengan nilai-nilai percobaannya tadi, hubungan antara F dan R-nya itu adalah demikian. Nah, oleh sebab itu ya, ini tadi dijelaskan untuk triangular flow-nya adalah yang ini, 14 per R ya, 14 per R ini untuk kondisi triangular, dan 24 ini, 24 per R nya ini untuk yang kondisi rectangular. Oke, ini ya garis persamaan general atau approximate, garis apa ya, garis regresinya bisa dikatakan seperti itu ya, garis lurus ya, yang dibuat ya untuk mendefinisikan ya kecenderungan pola datanya seperti apa. Ini dengan gampang bisa di-generate menggunakan Excel ya. Oke. Nah, ternyata memang kita peroleh grafik dengan pola demikian.
Nah, semuanya ini smooth channel ya. Yang raw channel atau saluran yang kasar itu, bednya kasar itu atau dasarnya kasar itu akan dibahas setelahnya. Oke, bagaimana ya kemudian cara kita untuk menggunakan grafik ini ya. Caranya sebenarnya cukup sederhana ya. Apabila kita mengetahui angka Reynolds-nya ya, angka Reynolds-nya, kemudian angka K-nya ya, K-nya kita bisa lihat dari sini ya, itu sebenarnya bisa dicoret ya. Kalau Reynolds-nya tahu ya, maka F-nya dia tahu. Misalkan di dalam hal ini adalah angka Reynolds-nya adalah 8 ya, dan angka F-nya adalah 0,01 di sini. 8 dan 0,01 bertemu di titik ini, maka kondisi alirannya adalah laminer. Nah, ketika memang angka Reynolds-nya sangat tinggi ya, di angka 2 kali 10 pangkat 6 di sini, dengan nilai F yang sama 0,01, tapi dengan angka yang lebih tinggi, dia akan menghasilkan aliran yang turbulen. Oke, nah yang sulit didefinisikan adalah aliran transisi karena rentangnya ini yang cukup kecil ya, antara sekitar 5 kali 10 pangkat 2 ya, atau 500 hingga 2000 di definisi ya. Jadi transitional range-nya itu untuk open channel yang smooth tadi ya, bisa diasumsikan antara angka Reynolds di 500 sampai 2000. Jadi rentangnya sangat kecil ya dibandingkan dengan laminer dan turbulen yang hingga tak hingga itu ya. Oke. Gini cara menggunakan grafik hubungan antara F dan R. Data pada rezim turbulen ya sangat bersinggungan ya terhadap glacis, Franz and von Karman curve. Jadi turbulen ini, aliran yang turbulen ini, dia sangat bersinggungan erat ya dengan grafik yang dikembangkan oleh Blasius atau Blasius equation dan Franz von Karman equation. Nah, itu mengindikasikan bahwa hukum terhadap aliran turbulen di dalam pipa yang smooth ini mungkin saja bisa didekati dengan representatif perwakilan dari semua saluran yang halus ya, atau yang mulus gitu ya. Jadi mungkin saja bisa ya menggunakan pendekatan aliran yang ada di pipa ya, pipa yang halus ya, untuk mendekati semua aliran pada saluran yang halus. Plot tersebut ya juga menunjukkan bahwa bentuk dari saluran itu tidak cukup penting ya di dalam mempengaruhi turbulensi atau state of flow-nya ya. Apalagi terlebih lagi di bagian aliran yang state of flow-nya adalah turbulen.
karena dia berhimpitan ya, antara rectangular sama triangular. Antara rectangular ya sama triangular itu yang persegi panjang dengan segitiga itu dia menunjukkan tendensi datanya itu adalah seragam, lain dengan yang ditunjukkan oleh region laminer ya, atau kondisi laminer itu dia berbeda. Ini untuk yang triangular dan yang bagian atas adalah untuk yang rectangular. Nah, data dari aliran laminer yang disajikan oleh University of Minnesota dan data turbulent yang dihimpun ya secara mandiri oleh Kirchner, Eisner, dan Gosling ditampilkan di dalam diagram untuk mengembangkan hubungan antara R dan R ya, sama tadi ya sebelumnya gambar 1/3 itu adalah hubungan antara R dan R, tapi untuk kondisi yang smooth ya. Dan ini peneliti-peneliti tadi Eisner, Gosling, dan Kirchner tadi itu mengumpulkan semua data ya dan menyajikannya di dalam sebuah plot dengan grafik ya yang disebut sebagai hubungan antara F dan R ya di dalam atau untuk aliran yang ada di saluran yang kasar. Kasar itu adalah bednya atau permukaannya kasar. Permukaan salurannya itu bagian sininya itu adalah kasar ya. Kalau yang 1/3 tadi itu yang smooth atau halus. Oke, di dalam beberapa data kekasaran saluran tadi yang ditampilkan oleh K, this is size measure of the roughness particle forming the channel surface ya. Jadi diukur dari size ya, besarannya dari masing-masing partikel yang ada di permukaan salurannya. Diagram tersebut menunjukkan bahwa the following features ya, beberapa features ya atau beberapa statement ini ya, ada 4 ya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara menggunakan grafik ini ya, grafik step 4 ini, kita akan membahas lebih lanjut lebih dahulu ya kalimatnya. Di dalam region yang laminer, data yang didefinisikan oleh persamaan 1.8 ini ya, 1.8 dalam region tersebut ya, the value of K is generally higher than it is for smooth channel. Nilai K-nya itu secara umum dia lebih besar daripada yang dihasilkan oleh saluran yang halus gitu ya. Dan range-nya di antara 60 dan 33, mengindikasikan bahwa kekasaran dasar atau kekasaran permukaan saluran itu berpengaruh ya atau mempengaruhi faktor gaya geseknya, friction factor ya. Jadi F-nya ini berpengaruh ya karena adanya partikel yang ada di permukaan saluran. Oke, lanjut ya, poin kedua, pada kondisi yang turbulen bentuk alirannya
Untuk salurannya itu secara clear ya, secara nyata itu memang mempengaruhi, memberikan efek pada friction factornya. Ini ya, pada kondisi turbulen. Paru kita adalah demikian. Jari-jari hidrolisnya ini adalah rektangular. Kemudian ada yang ini ya, ini rektangular di triangular ya, segitiga tri. Kemudian yang ini adalah rektangular yang di bawah. Kemudian ada U-shape nya juga. Oke, dari berbagai macam bentuk channelnya tadi atau bentuk salurannya itu, dia mempengaruhi terhadap nilai F-nya ya, bisa mempengaruhi nilai F-nya karena sangat berbeda jauh antara rektangular, kemudian U-shape, kemudian ada ini untuk V-shape atau triangularnya, kemudian ada trapezoidal gitu ya, trapezoidal dan sebagainya. Nah, itu percaya bahwa ketika derajat kekasaran konstan, kondisi faktor gesekannya itu berkurang, mengurangi kekasaran pada bentuk yang rektangular, trapezoidal, dan sirkular. Channel ini sirkular, U-shape ini sirkular. Oke, di dalam pemikiran Rall dan Gesmer, dia menawarkan dan menjelaskan ya bahwa efek bentuk saluran mungkin saja juga dipengaruhi oleh munculnya secondary flow atau aliran kedua ya. Ya, yang mana apparently more secara clear ya di rektangular ya, kondisi yang cukup lebar ini secondary flow-nya mungkin saja lebih banyak ya ketimbang yang ada di segitiga. Secondary flow itu merupakan pergerakan dari partikel air ya, cross sectional, melintang ya, melintang terhadap garis normalnya in the longitudinal direction, dari arah alirannya gitu ya, longitudinal direction of the channel. Besaran secondary flow ini mempengaruhi ya atau berangsur terhadap kehilangan energi yang sangat besar ya, dan sekaligus menjadi besarnya daya tahan ya atau resistensi salurannya. Karena apa? Karena energi yang tersalurkan searah dengan aliran itu akan terdisipasi ya, oleh karena adanya secondary flow, aliran partikel yang justru dia secara tidak sengaja ya atau secara acak gitu ya menghambat keseluruhan alirannya. Lanjut ya pada poin ketiga ya. Di dalam kondisi yang turbulen banyak sekali plots yang
paralel ya to the kurva yang dikembangkan oleh Pan and von Karman ini ya, dan von Karman ini. Kurva tersebut ya, kurva yang disajikan tersebut itu bisa diaproksimasikan ya berdasarkan limiting positionnya, probability of plot moves-nya, akan dari plotnya di dalam keseluruhan resistensi atau penahanan berdasarkan dari konsep lanjutan yang ditawarkan oleh Morris, kenaikan atau peningkatan plot above the smooth conduit curve di atas saluran yang licin ini mungkin saja bisa dijelaskan di dalam additional loss ya, yang di-generated atau yang dihasilkan akibat dari kekasaran dasarnya. Ketika Reynolds number sangat tinggi, mungkin beberapa plot tersebut jika masih horizontal ya, hingga mencapai state of complete turbulence. Jadi sampai nanti dia seluruhnya kondisinya itu mencapai sepenuhnya turbulen karena tingginya angka Reynolds. Pada kondisi tersebut nilai dari F ya, hubungan F dan R tadi itu is independen ya, bebas dari Reynolds number dan hanya dipengaruhi saja oleh kekasarannya, hidrolik radiusnya, dan bentuk kanalnya atau bentuk salurannya. Jadi sudah tidak dipengaruhi oleh Reynolds number lagi karena sudah completely turbulent. Jadi nanti karena grafiknya sudah demikian ya, nilai F-nya ini kan akan konstan gitu ya di suatu titik ya karena tingginya nilai Reynolds, sehingga nanti konsekuensinya adalah semakin bertambahnya nilai Reynolds tapi F-nya tidak berubah, maka dianggap sebagai completely turbulence. Kondisi tadi itu disebut sebagai complete turbulence dan Reynolds number sudah tidak menjadi tolak ukur lagi, tetapi diukur berdasarkan kekasaran ya, tetap ya kekasaran menjadi parameter utamanya, radius hidroliknya, kemudian bentuk salurannya. Poin 4, plot yang disajikan oleh Farwick itu ini, trapezoidal ini yang disajikan dalam kekasarannya sudah diberitahukan ya, hidrolik radiusnya, channel shape-nya, start out from parallel to the jadi mulai paralel daripada von Karman dan ini Farwick juga nilai F 0,1, 0,08, 0,6. The raises of the, jadi peningkatan Reynolds number-nya ya, dan finally become horizontal as a step complete ya, ini sudah kita bahas tadi ya, sudah terpenuhi complete turbulence-nya. The rest of the plot is Fourier phenomenon
which demand jadi membutuhkan penjelasan lebih ya. Dan semenjak dari ditemukannya hal tersebut ya, belum ada ya semenjak saat bukunya ini, setidaknya semenjak saat bukunya ini diterbitkan, tidak ada verified, ada data yang untuk mensubstansiasi atau untuk membahas secara substantif fenomena tersebutnya. Hal tersebut mungkin menjadi catatan bahwa deskripsi di atas itu terbatas ya untuk kecepatan aliran yang kecil ya, karena kan tadi kecepatan aliran merupakan salah satu fungsi ya daripada angka Reynolds ya. Makanya keterbatasan penelitian pada buku yang ditawarkan oleh Randall Zhou ini hanya pada aliran yang kecepatannya rendah atau bisa disebutkan sebagai subcritical flow. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. And to flow on which surface tension doesn't have a significant influence. Jadi pada kondisi kecepatan yang rendah atau subcritical, kemudian juga pada tegangan permukaannya, tegangan permukaan airnya yang tidak memiliki signifikansi pengaruh. Di dalam berbagai macam open channel laminar flow itu jarang ya, kejadiannya sangat susah untuk ditemukan ya dalam kondisi laminar, kecuali di dalam saluran-saluran pipa yang sudah didesain ya oleh plumbing engineer gitu ya, atau hydraulic engineer. Kalau di open channel itu dia sudah acak ya, karena nature ya, by nature itu aliran sangat turbulen ya. Faktanya bahwa the surface of stream appears smooth and glassy to an observer is by no means an indication that the flow is laminar. Jadi nggak mengindikasikan bahwa kemunculan smooth and glassy ya. Glassy itu seperti kaca ya, jernih gitu ya, jernih halus seperti kaca, terus smooth licin ya alirannya itu tidak menunjukkan bahwa atau mengindikasikan bahwa aliran tersebut laminar. Ya, sebaliknya ya, the flow-nya itu bisa saja turbulen ya, karena ketidakmampuan mata kita untuk melihat stream flow-nya. Oke. Indikasikan bahwa the surface velocity is lower than the required for capillary waves to form. Nah, semua ini mungkin saja disebabkan oleh indikasi bahwa kecepatan permukaannya itu lebih kecil daripada yang dibutuhkan untuk kapilaritas gelombang untuk menjadi gelombang yang capillarity gelombang untuk menjadi gelombang sepenuhnya. Nah, ini mekanisme lain atau penjelasan lain daripada kenapa sih dia itu smooth and glassy. Laminar open channel flow is known to exist, however, akan lebih usually where thin sheets ya, lembaran tipis of water flow atau aliran air yang sangat tipis ya over the ground ya, di dalam atau di atas tanah gitu ya, atau di mana itu ya, created deliberately in model testing channel ya, tetap deliberate ya di dalam membangun uji coba saluran ya. Bagaimana kita tahu bahwa most channels itu adalah turbulen? Model yang employed to simulate prototype channel ya, prototype channelnya itu seharusnya didesain ya untuk
Reynolds number yang ada dalam kondisi turbulence. Oke, sebelum kita bahas tentang effect of gravity ya, kita masih membahas tentang effect of viscosity ya, pengaruh dari viskositasnya tadi ya. Kita akan perdalam untuk bagian ini, bagaimana cara menggunakan atau membaca grafik berikut ini. Oke, kita akan bahas secara perlahan ya. Ketika memang ada limitasi atau batas ya, boundary-nya antara region yang laminar, transisi, dan turbulen. Seperti kita lihat juga ada gap ya antara aliran yang berubah dari laminar menjadi turbulen ya, karena di dalamnya ada transisi dan ketidakmampuan kita ya untuk mengcapture aliran yang transisi itu sebenarnya seperti apa. Ini adalah uniknya fisika. Oke. Di dalam aliran yang laminar, misalnya kita ambil contoh yang laminar gitu, walaupun susah ditemui di open channel flow gitu ya. Misal kita punya aliran dengan angka Reynolds 100 gitu ya, dengan F-nya itu merupakan 0,2 dan kondisi atau bentuk salurannya itu adalah 14 part R itu adalah tadi triangular ya. Nah, maka demikian ini adalah menggambarkan bahwa aliran yang memiliki angka Reynolds 100 ya dan F 0,2, klasifikasi atau state of flow-nya itu adalah laminar. Oke, itu untuk aliran laminar. Untuk aliran yang turbulen dia akan lebih banyak ya. Nah, kenapa ya? Karena memang range untuk angka Reynolds-nya jauh lebih besar, lebih panjang daripada laminar dan transisi. Misal saja kita punya angka Reynolds yang 100.000 ini ya di sini. Ya, dan fungsi F-nya atau friction factor-nya, faktor gaya geseknya itu adalah 0,015 ya. Jadi di sini tengah-tengahnya 0,015 itu di sini ya. Jadi maka kondisi alirannya adalah turbulen. Apa ini ya? Korsmer basin number 26 ini adalah peneliti-peneliti yang melakukan penelitian empiris ya, fisik ya, model fisik gitu ya, terus mengamati dan bagaimana tren dari datanya ya, dan ini menjadi persamaan-persamaan ya, bukan untuk kondisi yang kasuistik. Semisal di dalam kondisi aliran yang trapezoidal dengan angka Reynolds 400.000 ya, 400.000 ya, kemudian dengan friction factor-nya adalah 0,04 ya, dia akan memenuhi kondisi yang turbulen, seperti turbulen ya, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh basin nomor 14 untuk kondisi salurannya yang rectangular. Nah, ini juga berlaku di bagian atas ini ya, untuk kondisi F-nya yang 0,02 ya, dengan Frank and von Karman equation dengan Reynolds number-nya ini adalah 20.000 ya, misal, maka dia memenuhi kondisi turbulen. Di sini turbulen ya batasnya ini, dan di Farwick untuk yang triangular ya, di bagian
sini atau 4000 dengan kondisi F-nya hanya cukup dengan friction factor-nya adalah 0,0 dan 0,05, dia sudah menjadi transisi. Jadi untuk mengatur aliran untuk mengikuti sesuai dengan kondisinya ini memerlukan keahlian khusus atau mungkin perhitungan yang harus teliti ya untuk memperoleh kondisi aliran yang turbulen mendekati transisi. Oke, saya kira itu ya cara menggunakan grafik ini dan cara membacanya ya. Dan ini untuk R hidroliknya, jari-jari hidroliknya. Memang agak rancu antara R yang ada di jari-jari hidrolis dan R yang ada di sini. Jadi hati-hati menggunakan pengistilahan R ini ya. Bisa menjadi Reynolds numbers ya, atau menjadi hydraulic radius. Nah ini rezim yang tertangkap di dalam rezim aliran misalnya yang tertangkap di dalam saluran yang ada di laboratorium. Yang ini adalah laminar, ini adalah transisi, dan yang bawah adalah turbulen. Turbulensinya di bagian sini ya. Ini adalah transisi dan yang ini adalah laminar. Oke. Nah, untuk video selanjutnya ya, mungkin akan kita bahas lebih detail lagi karena waktu dan durasi videonya cukup panjang. Yaitu selanjutnya adalah effect of gravity atau pengaruh gravitasi terhadap Froude number ya. Froude number ini mengidentifikasikan rezim alirannya ya. Kalau Reynolds tadi adalah state of flow-nya, kalau Froude number ini adalah rezim alirannya. Ada 3, subkritik, kritik, dan superkritik. Superkritik laminar, superkritik turbulen, subkritik laminar. Ini transisi. Transisi itu bisa dikatakan sebagai kritis. Oke, mungkin itu saja ya sekaligus sebagai menjadi pengantar ya nanti seperti apa pengaruh gravitasi terhadap rezim aliran. Kalau tadi ini adalah viskositas terhadap state of flow, kalau sekarang adalah gravity terhadap rezim aliran. Terima kasih setelah menyimak video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada diskusi, silakan disampaikan di kolom komentar ataupun bisa di kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.